so motherfucking design on right now. Bring it down, make it come. I got 3 old guys on the block with it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai mikrotik MTCNA ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi yang pertama di sini kita akan mempelajari mengenai pengenalan IP address dan subnetting teman-teman. Nah, jadi untuk pengenalan IP address dan subnetting di sini, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wireless maupun wired teman-teman, tentu saja memerlukan identitas atau nama pada setiap perangkatnya teman-teman. Nah, identitas tersebutlah yang dinamakan sebagai IP address teman-teman. Jadi di sini untuk contoh IP address adalah ini ya teman-teman. Ketika di sini ada dua device ingin saling terhubung, harus memiliki nama unik teman-teman atau identitas yang disebut dengan IP address. Nah, untuk IP yang tersedia saat ini itu terdapat dua versi ya teman-teman, yaitu versi 4 dan versi 6. Nah, untuk versi 4 itu penulisannya dalam bentuk oktet teman-teman, yang setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit ya teman-teman. Dan jika dijumlah maka totalnya itu 32 bit ya teman-teman. Ini kita ibaratkan ini 8, 8, 8, 8, jadi 32 bit. Nah, untuk angka pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal ya teman-teman, dari 0 sampai 255 teman-teman. Nah, di sini terdapat contohnya teman-teman, 192, 168, 1.1 teman-teman. Ini merupakan contoh dari angka desimal dari 0 sampai 255 ya teman-teman. Nah, pada internet protokol ini kita akan sering mendengar berbagai macam istilah teman-teman, seperti prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, IP ranks, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, untuk penulisan IP address versi 4 ini, yang benar itu perlu prefix teman-teman. Jadi, prefix adalah slash teman-teman. Nah, di sini, ini kan IP teman-teman. Di belakangnya itu terdapat /24. Nah, itulah yang dinamakan prefix teman-teman. Di sini itu bisa /24, /25, dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari ya teman-teman. Untuk prefix ini berhubungan dengan proses subnetting teman-teman. Nah, jika untuk mikrotik itu kita menggunakan penyebutan atau istilah dengan prefix, sedangkan untuk kita ketika belajar dengan Cisco itu penyebutan prefix itu bukan prefix teman-teman, tetapi subnet mask. Jadi tujuannya itu sama, tetapi istilahnya sedikit berbeda teman-teman. Nah, jadi prefix atau subnet mask itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, di sini kita bisa ambil contoh untuk /24 itu IP yang dapat digunakan adalah 256 IP teman-teman. Jadi nantinya jika /nya ini bukan /24, maka nanti kita bisa hitung berapa IP yang dapat kita gunakan. Nah, di sini untuk mencari berapa sih prefix yang sesuai, itu kita akan menggunakan proses subnetting ya teman-teman, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan prefix berapa yang paling sesuai untuk digunakan. Nah, di sini terdapat contoh teman-teman. Di sini dalam satu jaringan itu memiliki 6 PC teman-teman. Nah, di sini kita tidak tahu IP berapa sih yang dapat digunakan dalam satu jaringan ini yang memiliki 6 PC. Misalnya di sini kita akan menggunakan /24, itu terlalu banyak ya teman-teman, karena untuk /24 itu IP yang tersedia 256 teman-teman, sedangkan kita hanya perlu 6 IP saja. Jadi jika menggunakan /24 itu maka akan mubazir ya teman-teman, karena /24 itu menyediakan 256 IP saja, sedangkan kita hanya membutuhkan 6 IP saja teman-teman. Jadi untuk slash atau prefix yang sesuai untuk 6 PC ini adalah prefix yang tepat adalah /29 teman-teman, karena /29 itu menyediakan 8 IP address saja, jadi nanti sisa 2 teman-teman, jadi tidak mubazir seperti yang disediakan oleh /24. Nah, jadi kesimpulannya prefix yang sesuai untuk 6 komputer dalam satu jaringan ini agar nantinya dapat saling berkomunikasi ya teman-teman, itu menggunakan prefix /29 teman-teman. Karena /29 itu menyediakan 8 IP address ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan melanjutkan mengenai pengertian dari IP public dan IP privat.
Nah, jadi teman-teman, untuk IP privat dan IP public, singkatan dari IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja teman-teman. Jadi misalnya ketika kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, secara tidak sadar kalian itu mengakses IP public teman-teman, masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Jadi ketika kalian mengakses youtube.com itu sama saja seperti kalian mengakses IP public ya teman-teman. Kuncinya itu asalkan device kalian itu terkoneksi oleh internet. Nah, jadi di sini untuk IP itu sendiri kita akan memfokuskan pada pembahasan IPv4 ya teman-teman. Nah, jadi untuk IPv4 itu dibagi menjadi dua, yaitu IP privat dan IP public teman-teman. Nah, untuk IPv4 itu sendiri memiliki 4 oktet ya teman-teman, yang setiap oktetnya itu terdiri dari angka desimal teman-teman, 0 sampai 256 IP teman-teman. Di sini kita akan belajar mengenai istilah IP privat dan IP public, karena di sini itu akan berkaitan dengan proses subnetting ya teman-teman. Nah, di sini untuk ciri utama IP privat itu bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal teman-teman. Ini ya teman-teman, tidak dapat langsung diakses dari internet. Untuk contoh jaringan lokal itu misalnya ada web sekolah, web kantor, yang terdiri dari beberapa device teman-teman. Nah, untuk web yang ada di kantor, di sekolah itu sudah dipastikan menggunakan IP privat ya teman-teman. Nah, untuk alamat IP privat ini dibagi menjadi 3 kelas teman-teman. Dikategorikan menjadi 3 kelas yang dimana setiap kelasnya itu sudah didefinisikan range-nya. Ada berapa sampai berapa teman-teman. Jadi IP privat nanti dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C teman-teman. Nah, pada IP privat ini tidak dapat secara langsung diakses oleh internet teman-teman. Tidak dapat langsung diakses oleh internet, ini karena merupakan bagian penting dari Network Address Translation teman-teman, atau yang sering disebut dengan istilah NAT ya teman-teman, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal itu menggunakan satu alamat publik teman-teman, menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet teman-teman. Jadi nantinya ketika ada perangkat dalam jaringan lokal ingin mengakses internet itu harus menggunakan konsep NAT ya teman-teman. Di sini saya terdapat contohnya. Nah, jadi di sini terdapat perangkat dalam satu jaringan lokal teman-teman. Ketika ingin mengakses internet nantinya akan terhubung ke switcher lebih dahulu teman-teman. Di sini kita anggap ini adalah switch, lalu nanti akan terhubung ke router teman-teman, lalu akan dihubungkan oleh ISP. Nah, untuk konfigurasi NAT sendiri itu terdapat pada router ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan melanjutkan mengenai classful dan classless pada addressing teman-teman. Nah, jadi teman-teman, saat ini IP address yang dapat digunakan itu ada dua versi ya teman-teman, yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, untuk IPv4 itu sendiri dibagi menjadi dua jenis nih teman-teman, yaitu ada IP address privat dan IP address public teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk IP address privat dan public itu diklasifikasikan menjadi 5 kelas ya teman-teman, yaitu ada kelas A, B, C, dan DE. Tetapi untuk kelas DE itu tidak digunakan ya teman-teman, karena ini digunakan untuk uji coba saja teman-teman. Jadi yang digunakan adalah kelas A, B, dan C teman-teman. Nah, jadi pada kelas ini sudah ditentukan teman-teman. Untuk kelas A itu range-nya ada berapa sampai berapa. Lalu untuk B juga sama teman-teman. Misalnya ini untuk kelas B itu 128 sampai 191. Nah, di sini untuk tabel atau kelas pada IP address privat itu sama saja dengan tabel IP address privat dan public teman-teman. Tetapi ini lebih spesifik ya teman-teman. Jadi untuk D dan E itu tidak dicantumkan. Yang dicantumkan adalah kelas A, kelas B, dan kelas C teman-teman. Nah, di sini terdapat contoh teman-teman. Jika terdapat IP adalah 90, itu maka masuknya ke dalam kelas A ya teman-teman. 0 sampai 127 untuk range-nya. Di sini jika menggunakan IP 10.100 itu juga maka menggunakan IP pada kelas A teman-teman. Sedangkan untuk 188 itu maka menggunakan IP dengan kelas 128 ya teman-teman. Nah, di sini juga terdapat penamaan yaitu CIDR
CIDR itu sama saja dengan prefix atau subnet mask, teman-teman. Yaitu fungsinya itu menentukan jumlah IP berapa sih yang dapat digunakan. Seperti video sebelumnya, itu jika prefix itu berhubungan dengan mikrotik atau istilah yang digunakan dalam bidang mikrotik, sedangkan untuk subnet mask itu digunakan dalam bidang Cisco, teman-teman. Ketika kalian belajar Cisco, maka menggunakan istilah subnet mask ya, teman-teman. Nah, jadi untuk mengetahui berapa sih prefixnya atau subnet masknya, itu akan dibahas di materi subnetting, teman-teman. Nah, di sini untuk IP privat, di sini misalnya saya akan memiliki contoh, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini misalnya saya memiliki 200 host, teman-teman. Lalu di sini dalam satu jaringan, maka saya perlu memiliki 200 IP address. Nah, berapa sih prefix yang sesuai untuk digunakan dalam 200 host ini? Jika kita menggunakan prefix /8, teman-teman, di sini kita bisa lihat untuk prefix /8 itu IP yang bisa digunakan 16 juta lebih, teman-teman. Sedangkan kita perlu 200 IP saja, teman-teman. Jadi berapa sih prefix yang dapat digunakan atau yang sesuai dengan 200 host ini? Jadi untuk prefix yang sesuai itu menggunakan /24 ya, teman-teman. Yaitu jumlah hostnya atau IP-nya adalah 256 host. Jadi di sini kita akan membahas mengenai kasus pada subnetting ya, teman-teman. Nah, jadi pada proses subnetting ini kita tidak hanya mencari proses ini, teman-teman, prefix ya, teman-teman. Tidak hanya membahas mengenai prefix atau mencari prefix saja, tetapi di sini kita juga akan mencari yang namanya subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang dapat digunakan, teman-teman. Nah, di sini untuk prefix dan subnet mask itu tujuannya sama ya, teman-teman. Tetapi jika prefix itu berbentuk CDR, CIDR atau yang menggunakan slash, teman-teman. Misalnya /28, /24, /25 dan sebagainya. Tetapi jika subnet mask itu berbentuk octet ya, teman-teman. Nah, di sini untuk pengertian dari IP network itu adalah tanda atau alamat pada suatu jaringan LAN. Lalu untuk IP broadcast-nya itu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke host yang ada pada jaringan LAN tersebut, teman-teman. Nah, di sini untuk range IP itu adalah range IP yang dapat digunakan, teman-teman. Berapa sampai berapa IP yang dapat digunakan. Nah, jadi ini adalah contoh kasus yang akan kita kerjakan ya, teman-teman. Di sini kita akan mencari prefix-nya berapa, IP network-nya berapa, subnet mask-nya berapa, IP broadcast-nya berapa, dan range-nya itu berapa. Nah, di sini kita akan menjadikan contoh untuk IP, yaitu IP kelas B, teman-teman. Itu 172.16 dan sebagainya. Di sini saya sudah memiliki contoh yaitu 12 IP. Yang pertama di sini kita akan mencari prefix-nya berapa ya, teman-teman. Nah, jadi untuk mencari prefix atau jumlah IP yang dapat kita gunakan, kita dapat menggunakan perpangkatan 2, teman-teman. 2 pangkat berapa sih yang mendekati jumlah host yang kita gunakan, tetapi itu melebihi, tetapi tidak jauh, teman-teman. Melebihinya itu tidak jauh. Di sini kita bisa melihat perpangkatannya. Di sini yang melebihi 12 tetapi tidak jauh adalah 16, teman-teman. Jadi 2 pangkat 4 yang kita gunakan untuk mencari prefix-nya. Nah, di sini untuk angka 4 untuk perpangkatan ini kita gunakan sebagai pengurangan untuk mencari prefix ya, teman-teman. Jadi rumusnya adalah 32 dikurangi angka perpangkatan yang menghasilkan yang mendekati 12 tadi, yaitu angka 4. Jadi 32 dikurangi 4 adalah 28. Jadi prefix-nya adalah /28, teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari yaitu jumlah total IP yang dapat digunakan, teman-teman. Di sini kita ambil contoh, tadi saya ambil contoh untuk IP-nya adalah kelas B, yaitu 172.16.10.x. Di sini kita akan fokus pada angka terakhirnya, lalu menggunakan prefix-nya yaitu /28 ya, teman-teman. Nah, untuk mencari total IP di sini rumusnya yaitu adalah kita menggunakan angka 2, lalu di sini 32 dan 28 itu kita akan jadikan perpangkatan, teman-teman. Jadi 2 pangkat 32 dikurangi 28 sama dengan 16, teman-teman. Nah, di sini kenapa hasilnya 16? Karena 2 pangkat 32 dikurangi 28 hasilnya kan 2 pangkat 4, teman-teman. Nah, hasil dari 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi total IP yang dapat digunakan adalah 16. Nah, di sini kita akan lanjut untuk mencari subnet mask ya, teman-teman.
Nah, di sini kita akan mencari subnet mask. Untuk rumus subnet masknya adalah 256. Kenapa kita menggunakan 256? Karena jumlah IP address itu 256, teman-teman. Nah, jadi 256 dikurangi dengan total IP yang telah kita cari tadi, yaitu 16. Jadi 256 dikurangi 16 hasilnya adalah 240, teman-teman. Jadi di sini untuk subnet mask yang dapat kita hasilkan adalah 255.255.255.240 ya, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kita akan mencari untuk IP network dan IP broadcast-nya, teman-teman. Nah, di sini untuk IP network itu dapat disandingkan dengan IP broadcast ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah mencarinya. Jadi, untuk IP network itu pasti dimulai dengan angka 0, teman-teman. Lalu, untuk 16 ini adalah jumlah IP. Nah, setelah itu jumlah IP kan 16, teman-teman. 16 ditambah 16 adalah hasilnya 32. Lalu 32 ditambah lagi dengan total IP adalah 16, jadinya 48, teman-teman. Nah, untuk IP broadcast-nya, itu hasil dari IP network dikurangi 1, teman-teman. Jadi, 16 dikurangi 1 adalah 15. Lalu 32 dikurangi 1 adalah 31. Lalu 48 dikurang 1 adalah 47. Nah, di sini blok subnet adalah 0 dan 15, teman-teman. Jadi 0 dan 15 ini dinamakan blok subnet pertama. Lalu 16 dan 31 itu dinamakan blok subnet kedua. Lalu 32 dan 47 adalah dinamakan sebagai blok subnet ketiga. Nah, di sini selanjutnya itu kita akan mencari range ya, teman-teman. Misalnya menggunakan blok subnet yang pertama, teman-teman. Yang ini berarti 0 sampai 15 ya, teman-teman. Nah, jadi karena kita menggunakan IP kelas B, maka di sini 172.16.10 0 ini, teman-teman, sampai 15 ya, teman-teman, ini. Tetapi di sini itu IP-nya tidak dapat digunakan. Yang dapat digunakan adalah 172.16.10.1 dan sampai 172.16.10.14. Kenapa, teman-teman? Karena dua IP-nya itu telah dipakai atau digunakan oleh IP network dan IP broadcast ya, teman-teman. Jadi 16 dikurangi 2 ini IP network dan IP broadcast, maka IP yang dapat digunakan adalah 14 IP, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, jadi di sini kita akan membahas mengenai kasus subnetting yang kedua ya, teman-teman. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan perpangkatan 2 ya, teman-teman. Karena di sini kita memiliki 60 PC, di sini kita akan lihat perpangkatan berapa yang sesuai ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman, kita dapat menggunakan perpangkatan 2 pangkat 6 ya, teman-teman. Karena untuk yang mendekati 60 tetapi melebihi tetapi tidak jauh itu 64 ya, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan 2 pangkat 6 yang hasilnya adalah 64. Di sini yang pertama kita akan mencari prefix-nya, teman-teman. Ya, jadi untuk prefix itu menentukan jumlah IP yang nantinya akan digunakan ya, teman-teman. Nah, di sini 32 itu dari bitnya ya, teman-teman. 32 bit dikurangi dengan 6 yaitu angka perpangkatannya yaitu 26. Jadi hasilnya 32 dikurangi 6 adalah 26. Jadi prefix yang digunakan adalah /26 untuk 60 PC, teman-teman. Lalu selanjutnya, di sini kita akan mencari total IP-nya. Untuk rumus total IP-nya adalah di sini kita menggunakan angka 2. Lalu nantinya 32 dan 26 ini kita akan jadikan pengurangan pada perpangkatan ya, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Kita ibaratkan di sini menggunakan tanda kurung saja, teman-teman. Jadi 2 pangkat 32 dikurangi 6 itu sama dengan 2 pangkat 6 ya, teman-teman. Nah, untuk hasil 2 pangkat 6 adalah 64, teman-teman. Setelah itu di sini kita akan mencari subnet mask-nya ya, teman-teman. Nah, untuk mencari subnet mask kita menggunakan rumus 256. Ini jumlah IP address lalu dikurangi dengan total IP-nya yaitu 64, teman-teman. 256 dikurangi 64 hasilnya adalah 194 ya, teman-teman. Lalu untuk subnet mask yang dapat dihasilkan adalah 255.255.255.194, teman-teman. Ini adalah subnet mask yang dapat dihasilkan. Lalu di sini kita akan mencari yaitu IP networknya dan IP broadcastnya ya, teman-teman. Seperti biasa untuk IP networknya itu dimulai dari angka 0.
Di sini kita bisa langsung saja 0, lalu jumlah IP-nya adalah 64, 64 ditambah 64, 128, 128 ditambah 64 adalah 192. Lalu untuk IP broadcast-nya itu pasti dikurangi 1 teman-teman. Jadi 64 dikurang 1 adalah 63, 128 dikurangi 1 adalah 127, lalu untuk 192 dikurangi 1 adalah 191 teman-teman. Nah, di sini kita bisa mencari range-nya teman-teman. Nah, untuk range IP-nya adalah, karena di sini saya menggunakan kelas A, maka 10.1.1.65 teman-teman, sampai 10.1.1.126 ya teman-teman. Nah, jadi IP yang dapat digunakan adalah 62 IP ya teman-teman. Dari total IP, 64 dikurangi 2, yaitu untuk IP network dan IP broadcast. Jadi IP yang dapat digunakan adalah 62 IP untuk 60 PC teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita akan melanjutkan mengenai kasus subnetting untuk part yang ketiga. Jadi di sini untuk soal yang ketiga, latihan soal yang ketiga, di sini terdapat 100 host teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya memiliki 100 PC atau 100 host. Seperti biasa kita akan mencari prefix-nya dan lain sebagainya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan IP-nya yang kelas C ya teman-teman, yang 192.168 dan sebagainya. Seperti biasa untuk 100 PC itu kita akan menggunakan perpangkatan 2. Di sini kita menggunakan angka 2 pangkat 7 yaitu sama dengan 128. Lalu yang pertama seperti biasa kita akan mencari prefix-nya teman-teman. Untuk prefix itu 32 bit dikurangi dengan angka pangkatnya yaitu 7. 32 dikurangi 7 adalah 25. Maka prefix yang digunakan atau yang sesuai untuk 100 PC adalah /25 ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan mencari total IP-nya teman-teman. Nah, di sini untuk mencari total IP-nya yaitu kita menggunakan angka 2, lalu 32 dan 25 kita akan jadikan pengurangan pada perpangkatan teman-teman. Nah, jadi total IP-nya 2, pangkatnya 32 dan 25 kita jadikan perpangkatan untuk pengurangan. Jadi 2 pangkat 32 dikurangi 25 itu hasilnya 2 pangkat 7 ya teman-teman. Nah, hasil dari 2 pangkat 7 adalah 128. Jadi total IP yang digunakan adalah 128. Di sini kita bisa mencari subnet mask-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk subnet mask-nya adalah total IP address yaitu 256 dikurangi total IP-nya yaitu 128. Jadi hasilnya adalah 128 teman-teman. Nah, di sini karena kita lihat prefix-nya teman-teman. Di sini kita menggunakan /25. /25 itu termasuk dalam kelas C ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa fokuskan pada oktet di belakang, paling belakangnya teman-teman. Jadi nanti subnet mask yang dapat dihasilkan adalah 255.255.255.128 teman-teman. Nah, di sini kita bisa ibaratkan seperti ini teman-teman untuk mencari subnet mask pada kelas C-nya. Jika menggunakan /25 yang termasuk ke dalam kelas C, maka kita akan fokuskan pada angka paling belakangnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung lanjut untuk mencari IP network dan IP broadcast-nya teman-teman. Seperti biasa untuk IP network-nya kita mulai dari angka 0. Nah, di sini untuk angka 0 kita akan tambahkan dengan jumlah IP-nya. Jadi jumlah IP-nya adalah 128 ditambah 128, maka hasilnya 256 teman-teman. Di sini sudah mentok ya karena jumlah IP-nya adalah 256, jadi sudah sampai segini saja teman-teman. Lalu untuk IP broadcast-nya adalah kita kurangi saja teman-teman. Dari IP network dikurangi 1. Jadi IP networknya 128 dikurangi 1 adalah 127, lalu untuk 256 dikurangi 1 menjadi 255. Nah, di sini kita akan mencari range-nya teman-teman. Jadi untuk range IP network dan IP broadcast-nya itu sama ya teman-teman. Jadi dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126 teman-teman. Ini adalah range IP yang dapat digunakan untuk IP network dan IP broadcast-nya.
Jadi 128 dikurangi IP network dan IP broadcast, maka IP yang dapat digunakan adalah 126 IP ya teman-teman untuk 100 PC. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dari blok subnet ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi seperti pada video sebelumnya, blok subnet itu diibaratkan seperti ruangan ya teman-teman. Jadi di sini terdapat blok subnet 1, blok subnet 2, blok subnet 3 teman-teman. Nah, jadi di sini terdapat contoh IP-nya yaitu 10.10.10.0. Ini jadi termasuk ke blok subnet yang pertama teman-teman. Jadi diibaratkan seperti ruangan. Nah, setiap blok subnet ini memiliki by default yang tidak bisa saling ping atau saling komunikasi teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat konfigurasinya atau contohnya. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini sebagai contoh untuk IP network dan IP broadcast itu kan memiliki blok subnet. Di sini kita ibaratkan ini blok subnet pertama, ini blok subnet kedua, dan ini adalah blok subnet ketiga. Jadi blok subnet pertama itu milik lantai 1, untuk blok subnet kedua adalah lantai 2, milik lantai 2, dan untuk blok subnet ketiga itu milik lantai 3 ya teman-teman. Jadi misalnya di sini lantai 1 itu memiliki 6 device yang blok subnetnya adalah menggunakan blok subnet pertama. Maka semua device yang ada pada lantai 1 itu dapat berkomunikasi ya teman-teman, karena memiliki blok subnet yang sama teman-teman. Sedangkan jika lantai 2 ingin berkomunikasi ke lantai 1, itu tidak akan bisa ya teman-teman, karena blok subnetnya itu yang digunakan berbeda. Di sini untuk lantai 1 menggunakan blok subnet yang pertama, dan lantai 2-nya itu menggunakan blok subnet yang kedua teman-teman. Sebenarnya dapat juga diakali teman-teman dengan routing dan sebagainya, tetapi itu kita akan bahas nanti ya teman-teman. Di sini juga ada contoh yang kedua. Di sini kita memiliki dua PC yang memiliki blok subnet yang sama, jadinya dapat berkomunikasi ya. Sedangkan untuk PC 2 dan PC 3, di sini untuk PC 2-nya itu menggunakan blok subnet yang pertama. Ini dapat dilihat dari IP-nya 10.10.10.15, dan untuk PC ketiga di sini menggunakan blok subnet yang kedua teman-teman. Di sini kita lihat IP-nya 10.10.10.61. Ini merupakan blok subnet kedua. Jadi antara PC 2 dan PC 3 itu tidak dapat saling berkomunikasi karena blok subnetnya itu berbeda ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai IPv4 delivery type ya teman-teman. Jadi dari delivery type itu mekanisme pengiriman data ya teman-teman. Jadi di sini untuk delivery tipenya itu dibagi menjadi 3, ada unicast, multicast, dan broadcast teman-teman. Jadi untuk unicast itu one-to-one communication teman-teman. Jadi pengiriman data yang penerimanya itu tepat di satu host saja teman-teman. Contohnya yaitu penggunaan atau komunikasi cara kerja dari IP address kelas A, B, dan C teman-teman. Jadi di sini ketika satu host itu mengirimkan satu data, yang menerima adalah satu ya teman-teman. Selanjutnya untuk multicast itu one-to-many communication teman-teman. Nah, jadi di sini pengiriman data dari satu host ke beberapa penerima teman-teman yang dalam satu grup ya teman-teman. Ini contohnya adalah cara kerja dari IP address kelas D. Walaupun di sini untuk kelas D itu tidak digunakan, tetapi ini merupakan termasuk dari cara kerja multicast ya teman-teman untuk delivery tipenya. Di sini satu host itu mengirimkan data dan penerimanya itu tidak hanya satu, yaitu beberapa teman-teman. Nah, lalu di sini juga ada broadcast, yaitu one-to-all communication. Itu pengiriman data ke semua host yang masih dalam satu jaringan teman-teman, atau dalam satu broadcast domain ya teman-teman. Di sini terdapat ilustrasinya. Di sini satu host mengirimkan data ke dalam device yang memiliki satu jaringan yang sama, yaitu broadcast domainnya sama teman-teman. Itu dinamakan dengan broadcast ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk materi yang terakhir pada IP address dan subnetting, kita akan membahas mengenai konsep switch dan router ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas konsep dari switch dan router teman-teman. Nah, untuk switch itu sendiri mengkoneksikan perangkat yang satu network ya teman-teman. Jadi menghubungkan perangkat yang memiliki satu jenis network. Nah, untuk router
itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ilustrasinya. Di sini misalnya terdapat dua device atau dua perangkat yang memiliki satu network, teman-teman. Maka dapat langsung terhubung ya, teman-teman, baik itu menggunakan wireless maupun wired. Nah, di sini kita akan lihat ilustrasinya. Nah, misalnya ada ilustrasi seperti ini, teman-teman. Untuk sebelah kiri itu terdapat gambar. Di sini terdapat jaringan yang memiliki network yang sama, teman-teman, yaitu satu blok. Misalnya kita menggunakan blok pertama. Jadi di sini misalnya menggunakan 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Itu kan berarti menggunakan blok yang sama ya, teman-teman, yaitu blok pertama. Ini dapat saling terhubung jika menggunakan switch, teman-teman. Di sini untuk gambar sebelah kiri itu menggunakan blok subnet pertama, dan untuk sebelah kanan itu menggunakan blok subnet kedua. Ini kan jadi berbeda network ya, teman-teman. Agar dapat saling berkomunikasi, maka di sini kita akan berikan router, teman-teman. Nantinya dapat berkomunikasi melalui router ini ya, teman-teman. Karena konsep dari router itu mengkoneksikan perangkat atau device yang berbeda network. Nah, oke teman-teman, jadi sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.